Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Syamsida MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah dasar manajemen umum. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fitra Tunisia Habibatullah dengan NIM 220208 502004 kelas 04 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil observasi rumah jahit IFA. Nah, selanjutnya yaitu topik pembahasan hasil observasi rumah jahit IFA. Yang saya akan bahas yang pertama yaitu profil usaha rumah jahit IFA, kedua yaitu sejarah berdirinya rumah jahit IFA, ketiga yaitu struktur organisasi rumah jahit IFA, keempat yaitu prinsip kerja, yang kelima yaitu analisis SWOT usaha rumah jahit IFA, keenam yaitu strategi pemasaran rumah jahit IFA, dan yang terakhir yaitu sistem pengkajian di dalam rumah jahit IFA. Baiklah, selanjutnya yang pertama yang akan kita bahas yaitu profil rumah jahit IFA. Rumah jahit IFA berdiri sejak tahun 2014. Pemiliknya yang bernama Musdalifah, alamat atau tempatnya di Jalan Syekh Yusuf nomor 30 Makassar. Jumlah karyawannya yaitu 2 orang. Jam kerjanya kira-kira kurang lebih jam 8.00 sampai dengan jam 10.00. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sejarah rumah jahit IFA. Rumah jahit IFA ini berdiri sekitar tahun 2014. Saat itu IFA, si pemilik rumah jahit IFA, masih duduk di bangku kelas 2 SMK dengan jurusan tata busana. Awalnya beliau hanya mengambil orderan jahit lurus seperti pantorno, capa-capa, dan selempang. Karena saat itu beliau belum menguasai cara pembuatan pola dan cara menjahit baju. Makin kesini dengan seiringnya waktu, dengan ilmu yang ia dapatkan dari sekolahnya, akhirnya beliau mengambil orderan baju penari jas tutup dari Sanggar Seni Syekh Yusuf yang bekerja sama dengan IFA, sang pemilik usaha rumah jahit IFA, sampai sekarang. Dan dimulai dari situlah seiring berjalannya waktu, dengan seringnya melakukan praktek menjahit di sekolah, beliau pun sudah menguasai ilmu di dalam tata busana, sehingga mulai saat itulah IFA sudah sering menerima orderan pakaian, baik itu busana pesta, rok, kemeja, baju, seragam. Dan setelah lulus sekolah, beliau semakin menekuni pekerjaan sebagai penjahit. Saat itu beliau bekerja di salah satu rumah jahit sebagai pegawai dengan menjahit alma mater dan PDH. Tetapi dengan ilmu yang ia dapatkan, beliau juga tetap menerima jahitan di rumahnya. Dan alhamdulillah banyak baju seragam pesta, baju kemeja, ditambah lagi saya harus pergi menjahit. Takutnya saya tidak bisa menyelesaikannya sampai waktu yang ditentukan. Apalagi customer atau pelanggan minta cepat diselesaikan. Akhirnya saya mengajar adik dan ibu saya untuk menyelesaikan orderan jahitan yang saya terima. Walaupun pada waktu itu saya harus mengajar mereka mengenai jahit, menjahit, dan membuat pola. Tetapi untungnya mereka juga sangat senang diajak untuk membantu saya menyelesaikan orderan. Saat itu IFA, si pemilik rumah jahit IFA ini juga bekerja sama dengan dokter untuk menjahit baju ok. Jika tidak ada orderan dari customer lain, per hari biasanya beliau juga bisa menyelesaikan 5 pasang baju oka, baju dan celana.
Selain menjahit baju pada tahun 2019 sampai sekarang, beliau juga mengajar di SMK Sultan Hasanuddin, yaitu tempat saya bersekolah dulu sewaktu SMK, dengan mengambil atau mengajarkan jurusan tata busana. Baiklah, selanjutnya yaitu struktur organisasi Rumah Jahit IFA. Yang pertama yaitu Mustalifah, pemilik Rumah Jahit IFA, dan yang kedua yaitu penyediaan bahan, pengambilan ukuran, selanjutnya itu pembuatan pola. Adapun pegawainya, yang pertama yaitu bernama Sri, pegawai pertama, dan Hafida, pegawai kedua. Selanjutnya yaitu proses menjahit, proses pengguntingan, dan proses finishing atau proses packingannya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip kerja dalam Rumah Jahit IFA. Yang pertama yaitu selalu belajar sesuatu yang baru. Yang kedua yaitu menerima kritik atau saran masukan pelanggan. Dan yang ketiga itu senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Dan yang keempat itu tepat waktu dalam menyelesaikan orderan para pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT Rumah Jahit IFA. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kelebihannya, tempatnya berada di tempat yang strategis, dan yang kedua itu harga yang murah atau dapat dijangkau. Yang ketiga itu pegawainya dari orang yang terdekat atau keluarganya, sehingga orderan yang diterima bisa cepat selesai. Yang keempat itu mampu membuat suatu busana atau pakaian masa kini dari berbagai macam model. Yang kelima yaitu hasil jahitan rapi, dan yang keenam yang terakhir yaitu hasil kerja yang cepat dan selalu memuaskan pelanggan. Selanjutnya yaitu dari segi kekurangannya yaitu ruangan yang terbilang masih cukup sempit untuk menampung mesin dan lain-lainnya, peralatan dan lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu pekerjaan atau karyawan yang tidak berlatar belakang dari busana, sehingga membuat IFA masih belum bisa terlalu banyak menerima orderan dari para konsumen. Analisis SWOT yang selanjutnya yaitu harapan di masa depan. Harapan di masa depan yaitu pemilik semoga bisa membuka bisnis atau konveksi yang lebih besar. Dan yang kedua yaitu semoga bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas. Selanjutnya yaitu ancamannya banyaknya persaingan, makin hari makin banyaknya persaingan antara rumah jahit lainnya. Dan yang kedua yaitu persaingan promosi di media sosial. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu promosinya itu mulai dari mulut ke mulut melalui pelanggan atau teman-temannya. IFA mempunyai banyak teman, sehingga hal tersebut bisa membantu beliau dalam pemasaran. Apalagi jahitannya rapi, maka akan membuat pelanggan menjadi senang dan turut serta mempromosikan kepada teman atau rekan yang lain. Pelanggan pun tidak segan untuk dapat mengendorse hasil jahitan di dalam Rumah Jahit IFA ini tanpa dibayar, karena merupakan ungkapan kepuasan dari para pelanggan. Dan yang kedua yaitu mulai dari sosial media. Biasanya beliau mengupload hasil jahitannya di Instagram Rumah Jahitnya. Nama Instagramnya itu _rumah model fashion. Hal ini pun sangat berpengaruh, karena di zaman sekarang ini banyak orang yang senang mengakses internet, yaitu
jadi lebih mudah untuk melihat promosi-promosi yang ada. Dan yang terakhir yaitu